بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, ya ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah taala, dengan nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu kembali di majlis di antara majlis-majlis yang mulia, di masjid di antara masjid-masjid Allah taala, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka mencari wajah Allah taala, dalam rangka memperbaiki keimanan kita, memperbarui dan juga memperbaiki apa yang kurang dari diri kita berupa iman dan amal soleh kita. Semoga semuanya dicatat sebagai amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang ikhlas, dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, melanjutkan dari pembahasan kita rutin bersama di sini dari tema tazkiyatun nafs atau pembahasan tazkiyatun nafs, bagaimana menyucikan jiwa-jiwa kita. Dan kita ambil faedahnya kali ini dari kitab baru, kitab yang berjudul Ad-Da' wad Dawa, dari tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Telah kita mulai di pertemuan sebelumnya apa itu Ad-Da' wad Dawa. Ad-Da' adalah penyakit, wad Dawa adalah obat. Likulli da'in dawa. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sudah kita sebutkan dalil-dalil yang beliau bawakan. Salah satunya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa. Sungguh Allah tidak menurunkan penyakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang mengetahui dia akan mengetahui, yang meneliti dia akan mengetahui obatnya sehingga menemukan obatnya. Namun yang tidak mengetahui, yang bodoh terhadapnya, tidak bisa menemukan obatnya. Demikian juga sabda Nabi SAW yang lain, likulli da'in dawa fa idza usiba da'ud da' bar'a bi'idznillah. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat itu pas tepat mengenai sasaran yaitu penyakitnya, pasti sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang dimaksud da' wad dawa bukan fisik saja yang diobati, namun yang lebih penting dari itu adalah mengobati penyakit-penyakit jiwa kita, penyakit hati-hati kita, penyakit yang ada di dada-dada kita. Inilah yang kita harapkan. Makanya kita saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga keikhlasan, menjaga hati dari segala macam kotoran-kotorannya. Mungkin ya kita selamat di hadapan manusia, mungkin kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, mungkin kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, namun kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa berpura-pura terus di hadapan Allah Ta'ala. Ada yang mungkin di antara kita bersembunyi di balik hartanya, ada yang bersembunyi di balik jabatannya karena dipandang manusia lebih. Ada yang bersembunyi mungkin di balik gelar-gelarnya, entah dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil syekh.
ya, sehingga dia merasa di zona nyaman, sehingga dia lupa selama ini mungkin bisa jadi dia hanya tujuannya yang penting manusia tidak benci kepadanya. Dia selama ini mungkin bisa bersembunyi di balik jenggot-jenggotnya, penampilannya yang alhamdulillah sudah sesuai sunnah. Dia mungkin bersembunyi di balik kepintarannya. Namun sekali lagi kita tidak mungkin selamanya yaitu bersembunyi di hadapan Allah Ta'ala. Allah yang paling tahu siapa diri kita setelah diri kita sendiri. Maka kita mencoba menilai diri kita sendiri antara 1 sampai 10, kira-kira kita di hadapan Allah itu berapa. Makanya disinilah perlu kita selalu bermuhasabah, melihat diri kita sendiri siapa. Jangan sampai kita terus-menerus sembunyi, pura-pura di hadapan Allah atau pura-pura di hadapan manusia, namun sebenarnya kita kadang melakukan hal-hal yang dilarang. Kadang yang kita lakukan memang manusia, teman-teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri tidak mengetahuinya. Namun Allah selalu tahu, bahkan tidak akan pernah lupa. Makanya di sini kita harus mengakui diri kita banyak penyakit, terutama penyakit yang ada di dada-dada ini, ada di jiwa nafsu-nafsu kita, ada di hati-hati kita. Penyakit itu bisa jadi dosa-dosa semuanya, entah itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa yang nampak ataupun dosa-dosa yang tersembunyi. Entah itu bisa jadi kekufuran, ya, ada di antara penyakitnya adalah penyakit kufur. Bisa jadi kufur amali atau kufur i'tiqadi, atau nifak amali atau nifak i'tiqadi, ataupun maksiat yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, atau bahkan kesyirikan, syirik yang besar, syirik yang kecil, ya, atau syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ya, maka di sini kita tidak boleh merasa aman dari penglihatan Allah Ta'ala, merasa aman dari azabnya Allah Ta'ala, karena kita berpedoman atau berprasangka bahwasanya manusia aman-aman saja. Tidak. Maka di sini kita mencoba untuk memperbaiki, mau nggak mau, ya, ridho atau tidak, senang atau tidak, kita harus memperbaiki dosa-dosa kita, maksudnya adalah membersihkannya, ya, karena kita ingat ayat-ayat yang pernah kita baca di pembahasan tazkiyatun nafs, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang ketika harta, anak, semuanya gak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, kita ingatkan kembali, mungkin kita di hadapan keluarga, di hadapan istri, di hadapan anak, di hadapan suami, di hadapan tetangga-tetangga kita, ikhwah-ikhwah kita aman karena kita berkedok selama ini. Mungkin bisa jadi ini yang harus kita bersihkan, kita ikhlaskan kembali niat-niat kita murnikan kembali niat-niat kita mencari ridhonya, terus perbaiki diri, dan semoga Allah memberikan taufik, kemudahan hingga kita istiqomah dan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita lanjutkan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, setelah beliau mengatakan fa akhbaru annal jahla da'un wa anna shifa'ahu su'al. Setelah menyebutkan kisah yang diriwayatkan, ya, dari Abu Dawud, ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud, tentang kisah orang yang salah memberikan fatwa. Pernah terjadi di kalangan para sahabat, di antara mereka ada yang terluka, kemudian ketika tidur dia yaitu mimpi basah, sehingga dia harus mandi. Ketika dia bertanya kepada temannya yang lain, apakah ada rukhsah bagiku? Namun dijawab langsung tidak ada rukhsah, harus mandi karena bisa pakai air. Ternyata dia mandi dan mati. Dari sinilah kabar ini tersebar kepada Rasulullah atau tersampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya. Semoga Allah, ya, mencelakakan mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu, apakah mereka itu enggak bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Fa inna ma syifa'ul 'i as-su'al, karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Inna makana yakfi an yatayammama wa ya'siru aw ya'siba ala jurhihi hirfatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsila sa'iru jasadi.
Nabi melanjutkan sabdanya, sungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum atau dia mengikat lukanya, kemudian ditutup dengan kain, kemudian dia membasuhnya ketika dia mandi, dan kemudian mengguyur sisa tubuhnya yang tidak ada luka itu. Ya, dari sinilah penyakit ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang pernah kita sebutkan juga di pertemuan sebelumnya, kitab ini menarik ya. Kitab ini adalah jawaban dari pertanyaan. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang orang yang selalu tidak bisa lepas dari dosa-dosanya. Sudah berusaha semaksimal mungkin, masih aja jatuh juga, masih aja tenggelam, masih aja terjerembab di dalam dosa-dosanya, gak bisa lepas. Dan dia tahu kalau ini dilanjutkan, ya pasti dia akan binasa, pasti dia akan celaka. Akhirnya ditanyakan ini kepada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hanya beliau menjawab melalui kitab ini, ada uwad dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kemudian pembahasan berikutnya pada kali ini adalah tentang obat apa yang paling manjur. Ya, obat apa yang paling mujarab, obat apa yang paling kuat, yang paling bermanfaat sebagai penyembuh. Setelah disebutkan sebelumnya setiap penyakit ada obatnya. Kemudian obatnya ini apa? Yang pertama, yang paling sembuh, yang manjur, yang mujarab, apa ini obatnya? Ya, inilah pembahasannya. Al-Quran kulluhu syifa. Al-Quran semuanya itu adalah penyembuh, semuanya itu adalah obat. Baik menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam dada, lima fis sudur, atau penyakit-penyakit tubuh, penyakit-penyakit badan, penyakit-penyakit fisik yang nanti akan disebutkan di sini. Ya, disebutkan yang pertama dalilnya adalah menyebutkan di surat Fussilat ayat 44 dan surat Al-Isra ayat 82. Ayat yang pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu syifa. Sungguh Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu seluruhnya adalah syifa. Ada penyembuhnya. Ya, ini benar. Ya, kalau kita baca Al-Quran, ya kita renungi dalam-dalam, kita baca terjemahannya, artinya, maknanya, tafsirnya, itu akan menenangkan hati, ya akan menjadikan hati menjadi tenang. Mungkin penyakit-penyakit yang ada di diri kita sembuh perlahan. Namun kalau kita tidak membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, bahkan kita tinggalkan, menghajar Al-Quran, ya maka penyakit-penyakit akan datang. Penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit-penyakit yaitu benci kepada saudaranya, penyakit sombong, ya penyakit menentang kepada Allah Ta'ala, seolah dia tidak butuh lagi kepada Allah, na'udzubillah, dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang dari situlah nanti akan muncul penyakit-penyakit fisik. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya ayat yang pertama disebutkan, qala Allah Ta'ala, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Ya, walau ja'alnahu Qur'anan, ini ayat ini ya membantah orang-orang yang menentang Al-Qur'an. Ya, kita tahu Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ya, namun orang-orang yang menentang menganggap kenapa kok diturunkan dengan bahasa Arab? Turunkan saja dengan bahasa A'jami. A'jami itu adalah bahasa yang selain Arab, bahasa yang tidak dipahami oleh orang Arab, bahasa yang tidak bisa ya dikenal oleh bangsa Arab. Ya, bisa bahasa semuanya, pokoknya selain bahasa Arab. Itu A'jami. Sehingga dikatakan lau ja'alna, kalau benar-benar kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an dengan benar-benar bahasa selain Arab, laqalu laula fussilat ayatu, pasti nanti mereka akan menjawab juga, kenapa kok nggak dijelaskan ayat-ayat yang dengan bahasa A'jami ini? Ya, jadi seolah-olah kalau kita lihat tafsirnya ayat ini hanya ngeles-ngeles saja. Diturunkan pakai bahasa Arab, nggak beriman. Minta diturunkan dengan bahasa selain Arab. Tapi kalau itu benar-benar diturunkan dengan bahasa selain Arab, bahasa A'jami, mereka akan mengatakan, yaitu laula fussilat ayatuhu, kenapa kok nggak dijelaskan ayatnya? Padahal mereka orang
Arab yang ketika seharusnya diturunkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab, mereka langsung paham. Tapi untuk ngeles-ngeles ini ya, untuk menghindar, menentang, minta diturunkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, selain diturunkan dengan selain bahasa Arab. Kemudian kalau benar-benar seandainya itu diturunkan dengan bahasa selain Arab, mereka ingin dijelaskan. Atau kalau benar-benar sebagian bahasa Arab, sebagian ya bahasa selain Arab, ayatnya mengatakan a'jamiyun wa arabi. Apakah bahasanya itu dengan bahasa selain Arab, sedangkan Nabi itu orang Arab? Banyak sekali. Yaitu pertentangan-pertentangan, tujuannya adalah mengingkari semuanya. Ya, mau diturunkan dengan bahasa Arab, menentang. Diturunkan dengan bahasa dengan selain bahasa Arab, menentang juga. Diturunkan sebagian bahasa Arab, sebagian bahasa selain Arab, menentang juga. Bahkan mengatakan aneh. Lah kok bisa? Ya, Al-Qur'an turun dengan bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Nabi dari bangsa Arab. Gimana mau menjelaskan? Ya, makanya di sini ini hanyalah hilah, ya, alasan-alasan untuk menentang, makanya langsung dibantah. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwa lil ladzina amanu. Katakanlah Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang beriman. Ya, enggak peduli, ya. Semuanya pokoknya untuk orang-orang yang beriman. Selama dia beriman pasti dia menerima. Ya, apalagi di situ dengan bahasa Arab, ya, bahasa yang paling afdol, bahasa yang paling mulia, ya, buktinya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, ya, selain Al-Quran itu untuk orang beriman, gak peduli apakah dia menentang, mau percaya dengan Nabi, Rasul, atau mengimani, atau mempercayai, atau paham bahasa Arab atau tidak, yang penting kalau dia orang beriman, pasti dia menerima. Ya, dan juga di situ ada rahmatun walil mu'minin, dan juga ada warahmatun lil mu'minin, dan juga ada sebelumnya hudan wa syifa. Ya, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah untuk orang yang beriman, dan juga ada hudan wa syifa, ada petunjuk dan ada penyembuhnya. Penyembuh dari apa? Ya, penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dada-dada manusia. Ya, entah itu penyakit roh atau penyakit fisik, penyakit badan. Ini aja akan disebutkan. Dan juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 82, qala Allah Ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa shifaa'un, yang di situ ada syifa-nya, penyembuhnya, dan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga ada rahmat, kasih sayang, rahmat, ya, untuk orang-orang yang beriman. Ya, maka disinilah syahidnya, inti dari dua ayat ini adalah disebutkan Al-Quran itu ada syifanya. Di surat Fussilat 44 syifa, ada syifanya. Demikian juga di surat Al-Isra 82, di Al-Quran mengandung syifa. Dua-duanya ada penyembuhnya. Ya, maka dari sinilah Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa min di sini kata wa nunazzilu minal Qur'an, min di sini kalau dalam bahasa Arab, ya, ada min li tab'id, ada min li bayanil jins. Min yang di ayat wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Qur'an, dari di sini bukan untuk tab'id. Bukan berarti sebagian Al-Qur'an, yaitu kalau kita misalnya mengatakan ana minal muslimin, artinya adalah saya termasuk bagian dari orang-orang muslim. Juz'un, bagian kecil dari orang-orang muslim. Tapi kalau yang min di sini artinya wa nunazzilu minal Qur'an, bukan kami menurunkan dari sebagian Al-Qur'an yang di situ ada penyembuhnya, tidak. Tapi menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya itu adalah syifa. Al-Qur'an seluruhnya itu, ya, mulai dari awal sampai akhir ada syifanya, ada penyembuhnya. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Maka ini harus kita sadari, kita pahami, ya, kita yakini benar-benar Al-Qur'an itu penyembuh. Kenapa? Ini kalamullah. Ya, ini adalah kalamullah hak. Ya, tadi kita diingatkan dengan imam tadi, Ustadzuna ketika membaca, ya, inna wa'dallahi haqqun. Ya, sungguhnya janji Allah itu benar. Perkataan Allah itu pasti benar. Janganlah kalian tertipu dengan dunia, dan jangan tertipu oleh syaitan-syaitan yang pandai menipu. Yang tadi dibacakan ayatnya. Ya, maka di sini kita harus yakini Al-Quran semuanya adalah syifa, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin.
Fa innal Qur'an kulluhu syifa. Ya, Al-Qur'an seluruhnya adalah syifa, penyembuh. Bahkan di ayat yang lain pula, fa huwa syifa'un lil qulub, yaitu penyembuh yang ada di hati-hati manusia. Min da'il jahli, dari apa? Penyakitnya, penyakit jahl, kebodohan. Penyakit apa lagi? Syak, keraguan-raguan. Roib, ya, kebimbangan semuanya. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i syifaan qad a'am wala anfa wala a'zam wala anja fi izalatid da' minal Qur'an. Tidaklah Allah menurunkan dari langit sana, ya, penyembuh yang lebih bermanfaat, penyembuh yang sangat bermanfaat, penyembuh yang sangat besar, penyembuh yang langsung sangat manjur, ya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini kecuali Al-Quran. Ini ayat yang kita baca, ya. Kadang ini nanti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau punya kajian dan saat ini masih terus berjalan, bisa diikuti di Telegram beliau, ya. Syarah Ad-Da' wa Dawa dengan berbahasa Arab tentunya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, baca ini, harus yakin. Karena kekuatan bacaan itu, kekuatan kesembuhan itu dari, ya, keyakinan kita. Kadang ada orang mengatakan baca ini pasti sembuh. Oh ya, tak coba dulu. Kata-kata saya coba dulu ini kira-kira menunjukkan yakin atau tidak? Ya tidak. Kalau yakin langsung, ya, tanpa perlu ucapan, siap, ya, dibaca dengan keyakinan yang penuh bahwasanya setiap ayat yang dibaca itu menjadi penyembuh. Ya, akan menjadi penyembuhnya. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya. Ya, apalagi ini kita mulai dengan rajin membaca Al-Quran, ya. Makanya tadi kita ingatkan di awal, selama ini kita mungkin berkedok, pura-pura di depan saudara kita, di teman-teman kajian kita, seolah-olah kita baik-baik semuanya. Padahal kadang bisa jadi hari itu dia belum baca Al-Quran hari itu. Ya, hari itu dia atau bahkan seminggu penuh gak baca Al-Quran. Ya, bisa jadi karena sibuk kerja, sibuk ini, alasan itu dan sebagainya. Kita, ya, na'udzubillah, yaitu bersembunyi di balik baju-baju nyunah kita, di balik jenggot-jenggot lebat kita, di balik peci-peci kita, ya, di balik gelar-gelar kita, julukan-julukan kita, na'udzubillah, yang kita berlindung kepada Allah, ya, agar itu semuanya, ya, bisa diangkat, ya, bisa disembuhkan. Salah satunya dengan harus mengakui bahwasanya kita masih banyak kekurangannya, masih harus banyak belajar, masih harus banyak muhasabah, ya, karena Allah sangat tahu siapa diri kita, ya, tidak bisa kita berpura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kembali, ya, tidak ada obat yang paling manjur, paling bermanfaat, paling mujarab selain Al-Quran. Itu harus kita yakini. Dalilnya apa? Di sini disebutkan, ya, atau sebelumnya kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Ya, beliau mengatakan, "Na'am, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Al-Quran itu semuanya penyembuh, itu benar adanya. Ayat-ayat, ya, di berbagai tempat itu menunjukkan bahwasanya Allah mengabarkan Al-Quran itu ada penyembuhnya. Al-Quran bisa sebagai penyembuh yang Allah jadikan semuanya itu syifa'un lil qulub, penyakit, penyembuh dari penyakit-penyakit hati, ya, kotoran-kotorannya, penyakit-penyakit syubhat-syubhat dan penyakit syahwat. Itu kalau kita yakin bisa hilang dengan Al-Quran, kita baca, kita renungi, ya, kita motivasi diri kita dengan hadis Nabi, yaitu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Setiap yang membaca Al-Quran, ya, dari huruf-hurufnya, satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Dan al-hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sudah 3 huruf. 3 huruf kali, ya, 10 kebaikan, 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia membaca lebih dari itu? Makanya beruntunglah, ya, adik-adik yang di sini menghafal Al-Quran, ya, harus ditata kembali niatnya, ya. Jangan sampai kita selama ini membaca Al-Quran tadi semuanya mungkin bisa berkedok. Kalau yang di pondok, di ma'had berkedok, kenapa? Ada ustadznya, daripada kena hukum, ya, mendingan setoran.
Daripada nanti pulang dimarahi orang tua, mendingan setoran, menunjukkan baik. Sampai kapan kita bertahan seperti itu? Ya, itulah yang harus kita renungi. Dan telah kita sebutkan ya perkataan Syekh Abdul Razak tentang kitab ini, ya, secepat mungkin kita mengenal kitab ini, maka itu semakin bagus untuk kehidupan kita selanjutnya. Ya, semakin mudah mengenal kitab ini, insya Allah di masa tuanya, masa dewasanya, masa tuanya, yaitu akan bermanfaat, khususnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian beliau juga menyebutkan ya, di lain waktu Al-Quran itu selain penyembuh, syifa'un lil qulub, juga syifa'un lil abdan min amrodiha. Ya, penyembuh untuk hati-hati manusia, ya, roh penyakitnya, jiwa, ya, syubhat dan syahwat. Dan juga ada penyakit-penyakit badan yang bisa disembuhkan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan itu mengandung barokah yang sangat besar, mengandung penyembuh yang sangat besar, penyembuh yang mujarab, yang manjur untuk menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit roh atau penyakit badan. Ya, akan tapi, ya, bila mengatakan lakin nasya'na kulla sya'n fi tariqatil istisfa bil Quran, kaifa yakun istisfa bil Quranil Karim? Hadza ma sayubayyinuhu Ibnu Qayyim rahimahullah. Akan tapi, ya, kita yakini zat Al-Qur'an itu sendiri itu penyembuh, sudah jelas dalil-dalilnya. Namun bagaimana cara menyembuhkan diri dengan Al-Qur'an? Ya, apakah kita mungkin kita tulis ayat-ayatnya, kemudian kita bakar, kemudian kita minum sembuh? Ya, dengan cara seperti ini, ataukah kirim, ya, sebagaimana sebagian saudara kita kaum muslimin kirim Al-Fatihah untuk kesembuhan, ya, kirim Al-Fatihah untuk orang-orang yang masih hidup ataupun orang yang meninggal, sudah meninggal, ya, atau bagaimana? Ya, ini tentunya ada caranya. Makanya kita butuh dalil bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh yang benar-benar penyembuh. Yang pertama tentunya ya harus dibaca, karena Al-Quran itu diperintahkan untuk dibaca. Iqra'u, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak akan menjadi syafi'an, yaitu memberi syafaat. Ya, bagaimana akan mungkin menjadi penolong kita kalau di dunia aja nggak pernah dibaca, kalau di dunia aja nggak pernah dipahami. Ya, kita mungkin sering baca tapi terjemahannya lewat. Ya, itu sudah alhamdulillah, tapi harus kurang lebih dari itu. Kita baca tapi nggak paham, bagaimana akan bisa menjadi syafi'an, yaitu penolong kita, pemberi syafaat untuk kita. Ya, maka di sini sekali lagi mempertegas Al-Quran syifa'un min kulli da'in. Al-Quran itu penyembuh dari setiap penyakit, ya, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Dalilnya disebutkan di sini ya. Waqad tsabata fis sahihaini. Ini dalil yang menunjukkan Al-Quran itu penyembuh hati, penyembuh yang ada di dada, dan juga penyembuh penyakit badan. Ya, disebutkan dalam Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id. Ya, beliau mengatakan intalaqa nafarun min ashabin nabi. Pernah suatu ketika sekelompok orang nafar, ya, yang dikirim, itu nafar ini kurang dari 10, ya, antara jumlah yang kurang dari 10, ya, bisa 9, 8, ya, kurang lebih dari itu. Sekelompok orang, ya, di sebuah perjalanan mereka bersafar fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sampai dia atau mereka singgah di sebuah komplek di tempat-tempat suku Arab. Kemudian mereka apa? Fastadhafuhum, mereka minta dilayani, artinya minta agar dijadikan tamu, ya, ingin tinggal di tempat mereka, ingin menginap, ya, ingin menginaplah sejenak di situ. Fa'abau, ternyata mereka menolak, enggak mau. Ya, seperti kita singgah, kita mau singgah sebentar, boleh nggak di sini? Tapi ditolak oleh penduduk komplek itu misalnya. Kemudian setelah itu faludigha sayyidu dzalikal hayy. Ternyata, ya, berapa jarak dari waktu tersebut, ternyata pemuka kaumnya di komplek itu ludigo, yaitu disengat oleh binatang. Fasa'u kulla bikulli syai'in lam yanfa'u syai'un. Karena kaumnya melihat pemukanya disengat, ya, oleh binatang, berusaha semaksimal mungkin, usaha ini usaha itu, tapi nggak bisa memberikan efek sedikit pun, nggak ada kesembuhan sama sekali,
nggak ada efek-efek tanda baik sama sekali. Faqala ba'duhum, akhirnya di antara mereka mengatakan, lau ataitum haula'ir roh alladzina nazalu. Seandainya kalian tanya pada kelompok tadi, gerombolan tadi, ya, yang hendak singgah di sini, mungkin di antara mereka la'allahu an yakuna inda ba'dihim syai'. Mungkin di antara mereka ada sesuatu yang bisa menjadi penyembuh. Akhirnya mereka fa'atauhum, mereka mendatangi kelompok dari sahabat Nabi tadi, faqalu ya ayyuhar rad inna sayyidana ludigo. Wahai gerombolan, wahai kelompok yang datang, sungguhnya pemuka kami sedang disengat atau telah disengat. Wa sa'aina lahu bi kulli syai'in lam yanfa'hu aw la yanfa'hu syai'un. Kami berusaha mencari penyembuh, enggak ada sama sekali penyembuhnya, enggak bermanfaat sama sekali. Fa hal 'inda ahadin minkum min syai'? Apakah di antara kalian ada sesuatu yang bisa jadi penyembuh? Faqala ba'duhum, ya, akhirnya di antara mereka kelompok sahabat Nabi tadi mengatakan, wallahi inni la urqi. Ya, lakin wallahi laqad tadufnakum falam yudayifuna atau falam tudayifuna. Ya, demi Allah aku bisa meruqyah. Ya, tapi kami tadi atau kami dahulu pernah minta kepada kalian untuk dijamu, untuk diberikan kesempatan singgah sejenak, namun kalian menolak. Ya, akhirnya fama ana birakin hatta taj'alu li ju'lan. Maka aku enggak akan meruqyah sampai kalian memberi, yaitu balasan. Ya, memberi sesuatu. Akhirnya mereka sepakat, ya, singkat cerita sepakat, ya, akhirnya mulailah salah satu di antara sahabat Nabi tadi, ya, mengobati pemuka kaum yang disengat oleh binatang tadi dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, dengan membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Maka tiba-tiba faka'annama nusyita min iqal. Tiba-tiba pemuka kaum tadi, pemimpinnya tiba-tiba sembuh seperti sedia kala, seolah nggak pernah kena penyakit, nggak pernah tersengat binatang sama sekali. Fantalaqa wa yamshi. Ya, tiba-tiba dia bisa berjalan normal. Wa ma bihi qalabah, enggak ada sakitnya sama sekali, sembuh seketika. Nah, ini dalil bukti bahwasanya Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh. Nah, nanti akan dijelaskan gimana ini caranya biar dibaca langsung mujarab, langsung manjur, itu dengan kekuatan tawakal dan kekuatan keyakinan. Ya, makanya ketika tadi hadisnya kita sebutkan, jika obat itu pas ke penyakit, pasti sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Dan di antara penyembuh adalah dengan Al-Quran. Ya, ini. Jadi disebutkan di sini, ya. Akhirnya singkat cerita, sembuhlah pemuka kaum tadi, dan mereka sepakat untuk memberikan balasannya, yaitu balasan upah, ya, yaitu berupa seekor domba. Ya, kemudian setelah mereka menerima, ya, di antara para sahabat tadi mengatakan, ya, kita bagi aja nih domba ini, bagian ini. Akhirnya yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'alu hatta na'tin nabi. Kami enggak akan membagi ini sampai datang ke Nabi dahulu, menyebutkan kisahnya tadi. Ya, kira-kira respon Nabi bagaimana, jawaban Nabi. Akhirnya datanglah kepada Nabi, ya, diceritakanlah apa yang terjadi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, ini sebagai bukti bahwasanya beliau mengiyakan, menyetujui. Bahkan Nabi sampai mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu dari mana engkau kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Tahu dari mana kalau kalau Al-Fatihah itu bisa jadi penyembuh? Ya, qad asabtum, sungguh kalian telah benar. Apa yang kalian lakukan itu benar. Nah, ini bukti Nabi menyetujui, membenarkan, dan ini bagian dari dalil sunnah takririyah dan sunnah qauliyah. Yaqtasimu wadribu li ma'akum sahman. Maka bagilah, silakan bagian tadi, dan berilah aku bagiannya juga. Ya, inilah perjamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, bukti dalil bahwasanya Al-Fatihah bisa sebagai penyembuh, dan Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Benar kata atau yang kita sebutkan tadi, ya, dalam firman Allah Ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa, di surat Fussilat, dan juga surat Al-Isra ayat 82 tadi. Kami, yaitu Allah, menurunkan Al-Quran yang di situ ada syifa dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, kita tambahkan, ya. Jadi kita lihat tambahan dari perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan faqad athara hadzal dawa fi hadzal da.
sungguh ya dawa obat ini yaitu Al-Quran yang dibaca Al-Fatihah tadi berpengaruh sekali kepada penyakitnya atau terhadap penyakitnya. Ya, tentunya dengan izin Allah tadi. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti di situ ada obatnya. Ya, wa azalahu hatta ka'an lam yakun huwa ashal dawain wa aisaruhu. Ya, bahkan beliau mengatakan bahkan dengan membaca Al-Fatihah tadi sembuh seketika seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah tersengat sekalipun oleh binatang. Dan inilah mempertegas ya, Al-Quran itu ashalu dawain wa aisaruhu. Ya, Al-Quran itu adalah obat yang paling termudah, ya, obat paling mudah yang paling gampang untuk kita jadikan ya penyembuh. Dan mungkin ya sebagian kita pernah mendengar ya kajian salah satu ustadz kita ya di negeri Arab sana, itu rumah sakit kemana? Sepi atau rame? Sepi. Kenapa? Ya, orang-orang sakit di sana kalau sakit nggak langsung ke dokter, mereka pergi ke Makkah, ya, kemudian ibadah di sana, kemudian minum zam-zam, ya, kemudian berdoa kepada Allah dengan keyakinan penuh, ya, dengan keyakinan penuh dan iman yang mantap, ya, sembuh seketika. Dan ini pernah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau pernah mengatakan juga ya, di kitab ini disebutkan, lau ahsanal abdu at-tadawa bil Fatihah, kalau seandainya seorang hamba itu benar-benar memahami bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menjadi obat, la ra'alaha ta'tsiran ajiban fi syifa, pasti dia benar-benar melihat pengaruh yang luar biasa di Al-Fatihah itu sebagai penyembuh. Beliau menceritakan kisahnya ya, maka tumak bi Makkah muddatan ya'tarini adwaun wala ajidu tabiban wala dawa. Aku pernah tinggal di Mekah dan ketika itu aku terserang penyakit. Aku enggak dapati dokter sama sekali dan obat. Akhirnya apa? Fakuntu u'alijun nafsi bil Fatihah. Maka aku obati diriku sendiri dengan membaca Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'thirun ajiba. Maka aku melihat pengaruh yang luar biasa di Al-Fatihah itu dibacakan. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an. Jadi beliau menceritakan kisahnya untuk mempertegas ya, memperkuat sisi pendalilan bahwasanya beliau pernah sakit, nggak ada dokter, nggak ada obat, akhirnya sudah tawakal kepada Allah dengan keyakinan yang mantap bahwasanya Al-Fatihah itu adalah penyembuh dan berhasil. Dan ini juga disebutkan ya, dianjurkan kepada orang-orang yang mengeluh sakit, ya, mengeluh sakit ini itu. Kemudian oleh Ibnu Qayyim, oleh beliau rahimahullah, disarankan baca Al-Fatihah. Ya, maka banyak di antara orang-orang yang datang kepada beliau untuk minta kesembuhan, cukup baca Al-Fatihah, mereka sembuh dengan seketika. Ya, maka dari inilah para jamaah dari Rahmatullah Ta'ala, kita harus yakin Al-Quran itu adalah syifaun. Al-Quran itu adalah penyembuh. Dalilnya tadi, salah satunya adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh, kata Nabi, yaitu bila mengatakan tadi ke orang-orang, ke sahabat yang meruqyah, ya, Nabi mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, tahu dari mana engkau kalau itu ruqyah. Ya, kemudian juga dijelaskan di sini ya, jadi yang kita sebutkan tadi dari perkataan atau penjelasan Syekh Abdul Razak ya, ini yang menarik kita sebutkan. Sungguh jelas ya apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya Al-Quran itu syifa. Dalil dari Al-Quran sudah, dalil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih tentang kisah sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah, dan itu disetujui oleh Nabi SAW dan sembuh. Ya, tinggal kita nih saat ini misalnya ya, kita disengat binatang, kira-kira kemana kita? Suruh baca Al-Fatihah, beneran sembuh. Ya, kita nggak yakin. Ya, kenapa nggak yakin? Selama ini memang kita nggak yakin, kurang mantap yakinnya. Kita jarang baca Al-Quran, ya, kita kurang dekat dengan Allah Ta'ala, kita banyak dosanya. Di antara penghalang-penghalang doa kita adalah dosa, yang nanti akan disebutkan. Jadi Al-Quran itu sudah pasti penyembuh. Namun untuk mengoneksikan istilahnya ya, agar ini benar-benar nyambung kemudian menjadi penyembuh bagi kita, ini ada sesuatu yang kadang menghalangi, ya, keraguan-raguan kita, kepercayaan kita, kemudian juga dosa-dosa kita itu menjadi penghalang, sehingga
ketika baca ya nggak sembuh. Kenapa? Ada penghalang. Ini harus kita hilangkan, ini penghalang-penghalang ini. Yang disebut dengan tadi kita sebutkan ada dawa. Obati dulu ya penyakit-penyakit di hati kita, jiwa-jiwa kita. Ya insya Allah ketika itu sembuh semuanya, maka dengan membaca ayat-ayat itu bisa menjadi penyembuh. Ya biidznillah tentunya. Ya makanya para jamaah yang dirahmati taala, ini menarik ya yang disebutkan tadi, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya. Kalau seseorang yang tadi kita sebutkan, walihada haula'i lamma kanu yas'aluna bil qayyim, oleh karena itu ketika orang-orang bertanya kepada Ibnu Qayyim ya tentang keluhan, saya rasa sakit di sini, ada sakit di sini, ya gimana ini biar sembuh, maka Ibnu Qayyim langsung menyebutkan bacalah Al-Fatihah, maka didapatkan kesembuhan yang cepat dan segera dan banyak yang sembuh. Ya inilah yang dinamakan yaitu apa? Ruqyah apa? Ruqyah li nafsihi. Apa ruqyah li nafsi? Ya ruqyah mandiri. Ya banyak orang ketika sakit bingung cari kemana nih peruqyah yang apa? Ya bahasanya yang manjur ya. Sehingga nanti dia bukan tawakalnya kepada Allah tapi tawakalnya kepada peruqyah tadi, seolah oh ya ini loh peruqyah yang sudah terbukti. Beberapa orang kalau datang ke sana sembuh. Akhirnya kira-kira dengan kondisi seperti itu dia tawakalnya kemana ini? Ya dia menyandarkan diri kemana? Ke orang yang meruqyah tadi. Tolong ya hidupnya saya sudah kesana kemari gak sembuh-sembuh, tolong yes. Sampai seolah begitu. Ya akhirnya tawakalnya kepada manusia. Dan ini harus diperbaiki dulu. Makanya tauhid yang pertama ya ini harus diperbaiki dulu, sehingga tadi Ibnu Qayyim tidak menganjurkan nih saya ruqyah, saya bacakan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim tidak mengatakan seperti itu, tidak mempraktikkan seperti itu, tapi apa? Bacalah Al-Fatihah sendiri. Ya, tapi dengan tadi bersihkan dulu tauhidnya, dosa-dosanya, muhasabah dulu, penghalang-penghalangnya dibersihkan ya. Seketika itu dengan izin Allah ya semuanya akan sembuh. Dan itulah yang dinamakan ya ruqyah mandiri tadi. Wallahu alam bishawab. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas ya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang Al-Quran sebagai syifa, penyembuh dari segala macam penyakit roh dan penyakit badan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Atau adzan ya, mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.